Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Jatuh Maula, NIM belakang 020 dari peternakan IKTP. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum IKT antara 1, yaitu mengenai anamnesa, fisiologi, dan juga penyakit-penyakit yang bisa menyerang ternak. Terima kasih. Mau anak-anak. Pengamatan jarak jauh untuk ternak yaitu dilakukan untuk melihat kondisi fisik pada luar tubuh ternak. Ternak kurus ataupun lesu dapat dilihat dari wajahnya. Kemudian cara dia berjalan atau cara dia duduk dapat menentukan juga apakah ternak dalam kondisi sehat atau sakit. Kemudian dapat dilihat dari catatan luka atau penyakit-penyakit lain yang pernah diderita oleh ternak. Selain itu, nafsu makan dari sapi ataupun ternak juga dapat menentukan atau memperlihatkan apakah ternak dalam kondisi sakit ataupun tidak. Action. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Irwan. Oke. Alamat rumahnya di mana? Alamat rumah di Getasan. Ketasan. Ini mulai berternak dari tahun berapa, Mas? Mulai bekerja Ya, mulai bekerja tahun 2018. tahun 2008. Oke. Ilmu beternak didapat dari mana, Mas, sebelumnya? Saya dapat ilmu ternak dari lapangan sama dari materi. Rasa merdah toh, Mas. Lulusan terbaik IPB loh. Oke. Jumlah ternak di sini ada berapa, Mas? Kalau untuk jumlah ternak ini ada kurang lebih 280 ekor 280 ekor. secara keseluruhan. Nah, kalau di sini cara mengetahui kalau ternak sakit tuh dari mana, Mas? Yang pertama itu indikasinya dari produksi susu. Produksi. Jika produksi susu turun, nah itu baru kita indikasi. Oh. Penyebab dari produksi susu turun itu karena sakit atau karena virus atau karena yang lain-lain. Oke. Nah, biasanya penyakit yang pernah menyerang ternak di sini apa aja tuh, Mas? Penyakitnya? Kalau di sini kan untuk sapi perah yang sering terjadi ya, itu seperti metritis, terus fever, ptosis, sama Bisa dijelasin nggak, Mas? Itu penyakitnya kayak gimana? kalau untuk metritis itu kan karena infeksi bakteri ya, yang dikarenakan proses keluarnya plasenta itu lebih dari 24, sebetulnya lebih dari 1 hari. Nah, terus kalau untuk proses ketosis itu kan jadi cadangan energi dalam tubuh itu dapat digunakan untuk ketika beranak. Dan cirinya sapi ketosis itu matanya cekung, terus bau mulutnya wangi. Nah, kalau itu sebenarnya nggak ada penanganan ya seperti yang terjadi pada kematian. Oke, terus Oke, Mas. Terus cara mengatasi apabila ada penyakit kayak gimana, Mas, kalau di sini, Mas? Langsung mungkin Gimana? diterima. Treatment, pengobatan. Iya. Kalau misalkan kayak di proses itu kan mungkin dilakukan infus dengan glukosa sampai kurang lebih 5 kali. Mungkin kalau untuk yang indikasinya kayak infeksi seperti itu, masa pengobatannya menggunakan antibiotik. Oke. Terus kalau usaha untuk mencegah penyakitnya gimana tuh, Mas? Dari petugasnya harus teliti, jadi dari pengamatan perubahan yang terjadi setiap hari itu harus teliti lah. Oke. Nah, ini pakan yang diberikan tuh apa, Mas? Terus waktunya kapan aja? Kalau untuk pakai yang didirikan itu tebal. Tebon. Ya. Kalau pakannya harus sama konsen, kalau bahannya
Waktunya mas? Waktunya pagi sama sore. Pagi sama Itu jam 6, kalau siang itu jam 1. Oh, setengah 3. Oke. Nah, cara membersihkan tubuh ternak di sini gimana mas? Kalau untuk beternak ketika pas mau masuk pemerahan, Pemerahan. iya, Disemprot. Oke. Nah, di sini cara membersihkan kotoran itu kayak gimana mas di sini mas? sanitasinya. Sanitasinya. cukup disemprot pakai selang itu. Oh, cukup disemprot. Terus di sini yang terakhir, pertanyaan terakhir, cara membuang kotoran yang menumpuk itu gimana tuh mas? Kotorannya? Jadi itu disemprot sampai kotorannya itu Iya. encer. Oh, Terus setelah itu diapain mas? penampungan limbah. Oke, udah sih. Setelah penampungan langsung apa? Galirnya tuh buat Oke. Segitu aja sih mas pertanyaannya. Makasih Terima banyak. kasih. Salim kafe. Seneng banget. Pemeriksaan frekuensi napas pada sapi dapat dilakukan dengan cara meletakkan tangan ke depan hidung sapi untuk merasakan hembusannya. Nah, metode ini dilakukan selama 1 menit dan memperoleh hasil 25 kali per menit. Dan ini sudah sesuai dengan rata-rata normal frekuensi napas sapi, yaitu sekitar 24 sampai 37 kali per menit. Pengukuran suhu tubuh pada sapi dapat dilakukan dengan cara memegang telinga sapi. Nah, apabila telinga sapi bersuhu panas, berarti suhu tubuh sapi panas, dan juga sebaliknya. Pengukuran denyut jantung sapi dapat dilakukan dengan menggunakan stetoskop yang diletakkan di dada sebelah kiri sapi. Pengukuran denyut paru pada ternak dapat dilakukan dengan cara meletakkan stetoskop di bagian kanan tubuh ternak selama 1 menit. Pengukuran gerak rumen pada sapi dapat dilakukan dengan cara meletakkan stetoskop di bagian abdomen sapi, yaitu di bagian kiri tubuh sapi selama 1 menit. Penghitungan denyut nadi pada sapi dapat dilakukan dengan cara menekan bagian ekor pada sapi selama 1 menit. Nah, dalam pengukuran ini memperoleh hasil 69 kali per menit dan sudah sesuai dengan denyut nadi normal sapi, yaitu berkisar antara 67 sampai 77 kali per menit. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran suhu rektal sapi dengan cara memasukkan termometer klinis ke dalam anus sapi. Pengukuran suhu rektal dilakukan di anus sapi dikarenakan pada anus sapi belum terjamah oleh serangan dari luar, sehingga kita dapat memperoleh hasil yang valid mengenai suhu yang ada pada sapi. Kita tunggu sampai termometer berbunyi. Dalam pengukuran ini, saya mendapatkan hasil suhu rektal pada sapi yaitu sebesar 37,8, sehingga menunjukkan suhu pada tubuh sapi termasuk normal. Pemeriksaan pupil pada sapi dapat dilakukan dengan cara mengamati pupil pada sapi. Apabila pupil pada sapi berwarna putih, dapat diartikan bahwa sapi dalam kondisi normal. Tetapi apabila berwarna merah atau pucat, dapat diartikan bahwa sapi sedang mengalami gangguan penyakit. Pemeriksaan ambing pada ternak dapat dilakukan dengan cara pengamatan. Ciri ambing yang sehat yaitu bentuk ambing simetris antara satu sama yang lain.
kulit pada ambing juga kencang dan tidak lemas, dan juga jarak antara ambing satu dengan yang lainnya konsisten.